Indonesia merupakan negara penghasil tembakau yang cukup besar. Diusung sebagai negara emas hijau, komoditi tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan dari sektor perkebunan. Jenis tanaman penghasil devisa ini terkenal sensitif terhadap cara budidaya, lokasi tanam, serta cara pengolahan. Namun di Desa Dukuh, Wonosari, Kabupaten Temanggung, budidaya tembakau sudah dilakukan secara turun-temurun. Penduduk sekitar sudah hafal betul karakteristik tanaman ini. Lebih hebat lagi, tata laksana perkebunan ini telah mendarah daging di keseluruhan bagian desa. Di Kabupaten Temanggung sedikitnya terdapat 1.400 kelompok tani yang aktif melakukan budidaya perkebunan tembakau. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra tembakau dengan luas lebih kurang 18.000 hektar. Tembakau di sini ditanam di antara dua gunung, yakni Sindoro dan Sumbing. 20 tahun saya menjadi petani tembakau. Dari kakek nenek moyang saya dulu. Jadi tembakau itu turun-temurun dari nenek moyang. Saya cuman meneruskan. Dalam melakukan penanaman, petani tembakau Temanggung tak lagi memerlukan buku petunjuk. Kondisi lahan dan iklim di Temanggung mendekati sempurna sebagai wilayah penanaman. Sumber daya manusia atau SDM di Temanggung juga menggunakan rasa dan sensori terampil penuh cinta untuk menumbuhkan tembakau-tembakau bermutu tinggi milik wilayah Temanggung ini. Proses pembibitan pertama, lahan dibuat bedengan, digunduk-gunduk jadi bedengan. Kalau sudah jadi, diberi rabuk. Setelah diberi rabuk, diberi biji, disebar, saempun niku diaduk-aduk. Langsung diroto melih, pulih, kados gundukan waune. Nek empun disiram riyin, nek empun rata ditutup. Proses lanjutan dalam budidaya tembakau adalah perawatan benih. Pada proses ini dilakukan perawatan dengan penyiangan rumput sekitar benih. Baru setelah benih mencapai usia 45-50 hari, benih siap cabut dan ditanam kembali pada lahan garapan. Benih yang digunakan petani adalah varietas unggulan yang telah dibantu dikembangkan pemerintah setempat. Pengadaan benihnya, kita kerjasama dengan Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan. Kita disediakan varietas kemeloko, Mas, yang sampai saat ini sudah dikembangkan sampai dengan kemeloko 6, Mas. Jadi ada varietas kemeloko 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terbaru varietas kemeloko 6 itu, Mas. Penanaman ini biasanya dilakukan pada akhir musim kemarau atau di awal musim penghujan. Kos untuk tembakau itu sendiri masih sangat rendah. Kos untuk pengolahan tembakau, Mas, dengan hasil yang sangat maksimal. Berdasar pada sensitivitas tanaman tembakau, waktu dan iklim yang tepat perlu diperhatikan saat penanaman, karena hal ini berpengaruh pada hasil yang akan dituai petani kelak. Meski tanaman tembakau mengandung insektisida, namun dalam proses penanamannya, tanaman ini seringkali terkena wabah atau hama. Oleh karenanya, tanaman ini juga sangat membutuhkan bantuan pupuk dalam budidayanya. Pupuk yang biasa digunakan adalah jenis pupuk NPK, KNO, dan jenis pupuk kandang. Tanah yang disukai oleh tembakau itu lemah yang berkerikil, berbatu kecil-kecil. Itu baik untuk tembakau. Budidaya tembakau memerlukan waktu 4-6 bulan hingga memasuki masa panen. Memasuki usia 4 bulan, tanaman dari genus Nicotiana ini sudah mulai bisa dipetik.
Masa panen tembakau berjalan 1,5 sampai 2 bulan. Waktu pemetikan tanaman ini berpengaruh pada grade atau tingkat kualitas hasil daun tembakau. Di desa kami ini, kami panen tembakau itu di bulan Agustus. Itu sudah masuk mangsa karo, Mas. Itu bulan Agustus awal sampai pertengahan itu mangsa karo. Itu memang kita melakukan pemetikan yang pertama. Nanti setelah tanggal 25 ke atas sampai dengan bulan September, ketika sudah mangsa ketelu atau ketiga, itu nanti kita akan melakukan pemetikan yang berikutnya, yang itu nanti akan keluar kualitas grade yang bagus, Mas. Katakanlah untuk grade E, F, G sampai grade E. Itu kaitannya dengan suhu udara, kelembapan. Tak sampai di sana, tanaman tembakau ini menjalani beberapa tahapan lagi sebelum memasuki proses penjualan. Daun tembakau umumnya disusun untuk dijadikan sebuah gulungan-gulungan daun. Memerlukan teknik khusus dalam menggulung. Tidak boleh terlalu erat, namun juga dapat mempengaruhi kualitas tembakau jika gulungan terlalu longgar. Setelah pemisahan grade dan penimbunan dilakukan, daun-daun ini memasuki tahap pencacahan untuk kemudian dikeringkan. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pekerjaan ini sudah sangat lazim dilakukan secara gotong royong. Ya kalau khusus untuk desa sini, itu 100% petani tembakau. Kalau di desa sini semuanya punya lahan. Bahkan lahannya itu melebihi luas wilayah desa. Luas wilayah desa itu hanya 185. Tapi tanaman tembakau yang ditanam oleh warga masyarakat di Jalukosari mencapai 400 hektar. Setelah proses rajang selesai, maka daun tembakau ini siap untuk dikeringkan. Proses pengeringan dilakukan dengan cara dijemur, mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Penjemuran biasa dilakukan selama lebih kurang 2 hari jika cuaca mendukung. Program-program kami melalui teman-teman yang ada di lapangan, baik itu di kabupaten yang di lapangan, ya senantiasa untuk melakukan pembinaan secara rutin. Ya, secara rutin. Pada prinsipnya kita berusaha untuk melayani masyarakat. Perkebunan tembakau di Temanggung memang tidak pernah diragukan kualitasnya. Setelah rajangan tembakau ini kering, maka waktunya bagi petani melakukan penjualan. Disesuaikan dengan kualitas tembakau, ada beragam harga jual untuk varietas ini. Mulai dari harga Rp75.000 per kilogram daun tembakau kering, hingga termahal dapat dijual hingga Rp1.200.000 per kilogram daun tembakau kering. Varietas ini adalah salah satu jenis tembakau unggulan di Kabupaten Temanggung, dikenal dengan nama tembakau serintil. Penanaman tembakau serintil ini bergantung pada tempat penanaman, pengolahan lahan, dan faktor cuaca yang sempurna. Berdasar hal tersebut, tembakau serintil hanya dipanen secara terbatas. Grade E ini sudah dikategorikan tembakau serintil. Tembakau serintil ini yang secara spesifik bahwa di Indonesia itu satu-satunya hanya di wilayah kami. Tembakau serintil ini tidak bisa dibudidayakan. Tembakau memiliki kandungan alkaloid nikotin yang berbeda-beda kadarnya berdasarkan spesiesnya. Nikotin ini bersifat stimultan yang dapat mempengaruhi kerja saraf atau menimbulkan perasaan tenang dan rileks pada mamalia bersifat anti-herbivor yang membuatnya bisa dimanfaatkan sebagai insektisida. Jika dikembangkan menjadi ekstraki, terdapat bahan aktif seperti bahan anti radang, hepatoprotektor analgetik, anestetik, antiseptik psikoaktif, dan antibakteri. Kami berharap bahwa dari petani, yang pertama untuk budidaya tembakau ini, satu, menggunakan varietas unggul.
Di tengah fluktuatif harga jual daun tembakau, kerjasama antar pemerintah dan petani tembakau diharap mampu mewujudkan wajah baru penjualan tembakau, yakni dengan menjual ekstrak tembakau yang memiliki nilai jual yang lebih baik. Harapan kami, ketika ini dilindungi ke depan, itu petani tembakau akan menjadi makmur, ya kan, tanahnya ketika dibimbing oleh pemerintah menjadi subur dan negara tidak akan hancur.